Nah, seperti ini ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Pungguk yan, pungguk yun, pungguk berdua laki bini. Sianu tidur, minta dibangunkan. Kur semangat, bawa kemari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di Raden Kelana Official. Di video saya kali ini, saya akan membagikan cerita tentang salah satu ilmu pengasihan pelet jarak jauh yang memang ilmu ini turun-menurun sangat terkenal lah kalau untuk masyarakat Jambi, karena ilmu ini salah satu ilmu keturunan, ilmu lama yang mungkin zaman sekarang sudah hampir hilang gitu, atau punah gitu. Jadi ilmu ini terkenal dengan nama ilmu pungguk merindukan bulan. Jadi ilmu pungguk merindukan bulan ini adalah ilmu untuk memanggil lawan jenis yang keberadaannya itu jauh dari kita. Nah, di sini juga perlu teman-teman sekalian tahu bahwa untuk masyarakat Jambi itu ilmu pungguk merindukan bulan ini adalah ilmu untuk memanggil kekasih kita yang jauh dari kita, jauh dari pandangan mata kita lah. Perlu juga diketahui bahwa ilmu pungguk merindukan bulan ini bukan ilmu yang dipergunakan sembarangan. Nah, jadi ilmu ini akan begitu mencapai dari puncak kesempurnaannya itu adalah ketika kita pernah menjalin hubungan, satu hubungan yang istimewa lah terhadap lawan jenis kita. Ya, kalau bisa dikatakan adalah sepasang kekasih lah. Kita pernah menjalin hubungan sepasang kekasih, mungkin karena sesuatu hal ataupun apa gitu kan, jadi kita berpisah jauh gitu kan, dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, disinilah ilmu pungguk merindukan bulan ini bisa dipergunakan untuk memanggil semangat dari lawan jenis kita tadi. Nah, di sini jadi yang kita panggil untuk lawan jenis kita tadi adalah semangat. Semangat itu seperti jiwa yang ada di dalam tubuh kita ini yang memiliki semangat. Nah, semangatnya itu yang kita ambil. Jadi untuk mengingat masa-masa lalu ataupun memori-memori yang pernah kita jalani dulu. Nah, disitulah kita pergunakan ilmu ini tadi. Jadi ilmu ini tadi semakin kuat untuk menarik lawan jenis itu untuk kembali kepada kita. Jadi boleh dikatakan itu cinta lama bersemi kembali lah, untuk datang kepada kita tanpa dia sadari, itu datang untuk menemui diri kita dan membuka hatinya lagi buat kita. Jadi ilmu pungguk merindukan bulan ini adalah salah satu ilmu pepeto lah, kata orang Jambi itu seperti pantun. Pantun orang memanggil. Jadi diibaratkan itu seperti kita itu berbicara untuk memanggil, untuk kembali kepada kita. Burung pungguk juga untuk masyarakat Jambi ini sangat diyakini bahwa burung ini memiliki kekuatan mistik yang sangat kuat dalam segi memanggil. Nah, memang di sini burung pungguk untuk masyarakat Jambi itu memang ya boleh dikatakan lah, mereka meyakini lah bahwa burung ini adalah sosok makhluk gaib yang menyerupai burung gitu, yang memang betul-betul pada waktu-waktu tertentu itu memang muncul dan seperti bunyi mendayu-dayu gitu. Jadi seakan-akan memanggil. Nah, jadi di sini saya akan sedikit bercerita tentang burung pungguk itu. Waktu saya sering nginap tinggal bersama kakek saya, ya waktu itu di masa saya kecil itu Jambi ini ya belum ramai seperti sekarang, masih banyak hutan lah. Jadi hutan-hutan itu masih banyak, terus memang jarak rumah satu antara rumah yang lain itu masih jauh gitu. Terus penerangan lampu pun di zaman itu belum ada gitu.
masih kita pakai lampu yang pakai minyak gitu kan, petromak gitulah. Nah jadi pada suatu malam, pada waktu itu kalau nggak salah bulan purnama, jadi kakek saya bertanya kepada saya, "Raden, dengar gak suara burung?" Pada saat itu terdengar jelas suara burung yang sayu-sayu terdengar. Dengar kek, nah itulah burung punggu. Burung punggu itu apa kek? Itulah burung punggu yang lagi merindukan bulan. Jadi burung punggu itu kalau bulan purnama itu dia keluar katanya. Keluar dan terus berbunyi kata dia gitu. Jadi dia itu seakan-akan memanggil. Jadi berbunyinya itu mendayu-dayu gitu. Sayu-sayu terdengar. Memang terdengar jelas bunyi burung itu ku 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 gitu. Nah, dari situ saya mengetahui bahwa oh berarti memang benar burung punggu itu keluarnya itu di saat bulan purnama. Terus saya bertanya lagi kepada kakek, "Kek, apa memang ada burung punggu itu, Kek?" "Memang ada. Burung punggu itu adalah simbol dari ilmu pemanggil," kata kakek. Jadi ada Kek ilmunya. Terus kakek bercerita, ya nantilah suatu saat kakek akan ajarkan ilmu punggu merindukan bulan. Jadi misalnya kita mempunyai kekasih yang jauh gitu kan, terus kita rindu kepada dia dan ingin dia kembali kepada kita, ilmu itulah digunakan untuk memanggil kekasih kita itu tadi datang kepada kita. Nah dari situ jelas bahwa masyarakat Jambi ini percaya dengan ilmu punggu merindukan bulan ini tadi. Jadi mungkin di zaman sekarang ini mungkin ilmu punggu merindukan bulan itu sudah langka lah, khususnya untuk orang Jambi juga mungkin sebagian lah pemuda-pemuda yang sekarang ini tahu tentang ilmu punggu merindukan bulan itu, karena mungkin tergerus oleh zaman. Terus memang di saat sekarang juga kita mungkin sudah jarang buat mendengar suara burung punggu itu, karena hutan pun di Jambi ini sudah langka gitu. Nah mungkin kalau kita berjalan lagi menelusuri hutan ataupun masuk ke dalam hutan mungkin masih bisa ketemu dengan suara burung-burung punggu itu. Nah, ilmu punggu merindukan bulan di sini adalah ilmu amalan yang memang kita pergunakan untuk memanggil lawan jenis kita ataupun kekasih kita itu yang berada jauh dari kita. Dan ilmu punggu ini kalau untuk orang Jambi itu seperti pepeto ataupun pantun. Nah seperti ini ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Punggu ian, punggu yun, punggu beduo laki bini. Sianu tidur minta dibangunkan. Kur semangat bawa kemari. Itu dalam bahasa Jambinya seperti itu. Ilmu ini memang kedengaran seperti perkataan-perkataan lah. Nah kalau orang Jambi itu memang kebanyakan ilmu Jambi itu dari pepeto ataupun perkataan-perkataan itu yang memang dilantunkan atau diucapkan itu dengan bahasa Jambi. Kalau menurut bahasa Indonesianya seperti ini. Punggu ian, punggu yun itu adalah dua punggu, yaitu yang laki-laki dan perempuan. Ian itu laki-laki, yang yun itu adalah perempuan. Punggu ian, punggu yun, punggu berdua laki bini. Berarti punggu ini adalah sepasang suami istri ataupun sepasang kekasih. Punggu ian, punggu yun, punggu berdua laki bini. Nah si anu itu tadi kita sebutkan siapa? Umpamanya misalnya si Tina. Nah si Tina tidur minta dibangunkan. Berarti kita itu membangunkan dari tidurnya tadi dengan kita memanggilnya. Memanggil si perempuan itu, si Tina ini diharapkan bangun dengan kur semangat bawa kemari. Nah di sini yang saya jelaskan dari video saya sebelumnya itu tadi, bahwa yang kita ambil dari, yang kita kenakan dari ilmu ini tadi adalah semangat. Semangat itu seperti jiwa. Jadi jiwanya yang kita ambil, kita hadirkan untuk datang kepada kita. Nah di sini juga ilmu punggu merindukan bulan ini adalah memerlukan keyakinan dan fokus, konsentrasi yang khusus, yang memang jangan sampai terbuyar. Karena di saat kita memanggil dengan memanggil kur semangat bawa kemari tadi, seakan-akan kita itu menarik bayangan perempuan itu untuk hadir, untuk menyatu ke dalam tubuh kita ini tadi. Nah
disitulah kita memerlukan keyakinan yang kuat dan fokus, konsentrasi yang bagus. Nah, setelah itu kita menggunakan media bantal. Nah, di sini juga ilmu pungguk merindukan bulan ini bisa dipergunakan, salah satunya adalah menggunakan bantal. Nah, jadi setelah kita membacakan itu tadi, dengan akhir kalimat tadi, kur semangat bawa kemari, kita tepuklah bantal itu 3 kali. Tak, 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 terus kita balik bantal. Nah, kemudian kita tidurlah di situ. Nah, dalam tidur kita tadi, kita harus membayangkanlah bahwa si target ini tadi sudah menyatu ke dalam tubuh kita, dan seakan-akan dia itu tadi kita panggil. Dalam hati pun kita datanglah, datang, temui aku, temui aku merindukanmu. Nah, kemudian terus kita lakukan sampai berkali-kali. Nah, di sini juga ilmu pungguk merindukan bulan ini, sekali lagi saya tekankan bahwa ilmu ini digunakan khusus untuk seseorang yang pernah menjalin hubungan yang spesial bersama kita, ataupun mantan kekasih yang kita pikir, wah ini kayak sepertinya saya ingin kembali, ataupun membuat dia datang lagi. Nah, itu insya Allah ilmu ini bereaksi dan mempunyai kesempurnaan dalam pengolahannya, kalau orang Jambi bilang itu, dalam pengerjaannya. Jadi cara pengamalan ilmu pungguk merindukan bulan ini, yaitu setelah kita menghafal setiap kata-kata dari bacaan itu tadi, kemudian kita untuk menjadikannya ke dalam tubuh kita ini tadi, pada malam-malam tertentu itu di bulan purnama itu kita harus keluar mencari bunyi dari burung pungguk itu tadi. Jadi di sini kita menghakikatkan atau mengibaratkan itu, jadi seakan-akan burung pungguk itu berbunyi memanggil pasangannya. Nah, kita pun di situ melafazkan bacaan itu tadi seakan-akan kita memanggil target yang kita tuju tadi. Nah, itu bisa dilakukan sekali saja dalam pengamalannya, itu pun bisa. Jadi kemudian setelah kita melakukan itu, nah mungkin dalam kita pengerjaannya pun bebas, mau kapan aja tuh terserah. Mau malam, yang jelas malam, tengah malam kita mau tidur gitu kan, begitu kita ingat, kita lafazkan, kita kerjakan lah, kita panggil, terus dengan menggunakan media bantal tadi, kita tepuk bantal, kita bawa tidur, kemudian malam besoknya lagi. Jadi di sini pengamalan ilmu pungguk merindukan bulan itu kita lakukan 3 malam pertama. Jadi malam pertama, malam kedua, malam ketiga kita lakukan, kemudian lanjut lagi malam keempat, malam kelima, malam keenam, sampai 9 malam itu memang kita fokus mengerjakannya. Mungkin menurut pengalaman yang pernah saya lakukan itu jarang sampai 9 malam. Di malam keenam itu sudah memiliki respon yang baik, yang mungkin dengan cara kita menghubunginya, kemudian dia pun seakan-akan ingin bertemu gitu kan, ingin buru-buru bertemu, seakan-akan dia juga bercerita tentang masa lalu yang pernah kita lewati bersama lah. Jadi apapun alasannya itu, disitulah kita merasakan bahwa oh dia ini berarti masih ada hati kepada saya, oh dia ini ingin bertemu kepada saya. Nah, di situ kita pun harus menanggapi responnya itu secara baik gitu. Kita tentukan hari dan kapan untuk bertemu, dan biasanya itu insya Allah dengan apa yang sudah pernah saya alami itu benar-benar nyata gitu. Jadi dari situ saya mulai yakin bahwa ilmu pungguk merindukan bulan itu ada. Pantangan kalau untuk orang Jambi itu adalah larangan. Jadi larangan dari ilmu pungguk merindukan bulan ini adalah, pertama, ilmu ini tidak boleh digunakan untuk mengenai istri orang. Pertama. Yang kedua adalah ilmu pungguk merindukan bulan ini tidak boleh digunakan untuk menyakiti lawan jenis tadi. Jadi setelah dia datang kembali kepada kita, terus kemudian kita sia-siakan lah ibaratnya. Jadi begitu dia datang kita cuek ataupun kita acuh tak acuh, itu tidak boleh. Berarti kita telah melanggar dari perjanjian ilmu pungguk merindukan bulan ini. Nah, yang ketiga, ilmu pungguk merindukan bulan ini tidak bisa digunakan untuk orang yang baru mengenal. Beratnya ya, baru sehari 2 hari lah kita kenal, tiba-tiba kita pengen meletnya lah dengan ilmu pungguk merindukan bulan ini, tidak bisa. Nah, ilmu pungguk merindukan bulan ini memang khusus ibaratnya untuk
memanggil kekasih kita ataupun orang yang pernah ada lah dalam kehidupan kita, yang pernah memiliki hubungan spesial lah, mungkin bisa kita panggil kembali. Mungkin di segmen berikutnya saya akan bercerita tentang asal usul Punggu Merindukan Bulan itu, asal usul dari ilmu Punggu Merindukan Bulan itu, mengapa disebut Punggu Merindukan Bulan, terus mengapa Punggu itu datangnya pas bulan purnama. Nah, mungkin untuk segmen berikutnya saya akan mengulas kepada teman-teman, membagikan cerita tentang sejarah dari ilmu Punggu Merindukan Bulan ini, cerita yang saya dapat dari orang-orang zaman dahulu. Baiklah teman-teman, mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan atau saya bagikan cerita tentang ilmu pengasihan pelet Punggu Merindukan Bulan ini. Mungkin ada salah kata ataupun salah dalam penyampaiannya, saya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Apa yang saya sampaikan adalah apa yang saya ketahui. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.